Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras? Ya, kerajinan bahan keras ini adalah kerajinan yang dibuat menggunakan bahan berupa benda keras. Ya, benda keras ini benda yang memiliki sifatnya itu keras, kemudian kuat dan solid, terus susah atau tidak mudah untuk dibentuk dan pejal. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita bahas dulu prinsip kerajinan bahan keras secara umum ya anak-anak. Jadi yang pertama ada keunikan, kemudian keragaman muatan nilai, dan aspek rancangan. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu tentang keunikan bahan kerajinan. Nah, kerajinan bahan keras ini dapat dikatakan unik karena bahannya itu mudah dicari dan mudah didapatkan. Kemudian bahan-bahan tersebut ini terdiri dari berbagai jenis bahan ya, bahan alam, kemudian buatan, limbah organik dan limbah anorganik. Kemudian bahkan juga memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, ini keunikannya kalian bisa lihat gambar ini. Ini kan terbuat dari bahan keras ya, yaitu kayu, jam dari kayu, case dari kayu, kemudian ini ada perabotan kayu. Nah, kayu ini memiliki keunikan tekstur, urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Nah, urat kayu ini menjadi penilaian tersendiri. Kenapa orang-orang ini masih mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Jadi seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu ada keragaman muatan nilai produk kerajinan. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu fungsional, informatif, simbolik, dan prestis. Nah, untuk produk dengan nilai fungsional ini, contohnya ada rotan. Nah, rotan ini dibentuk keranjang ya anak-anak. Nah, fungsional ini artinya apa? Bahwa kerajinan ini bisa dipakai dan digunakan. Kemudian yang kedua ada produk dengan nilai informatif. Nah, ini contohnya adalah pin yang terbuat dari logam. Nah, ini juga termasuk bahan keras, tapi bahan keras buatan. Jadi produknya ini memberikan nilai informatif atau informasi. Nah, ini contohnya ada pin tentang klub sepak bola, kemudian ada juga tentang grup-grup K-pop. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada orang yang memakai, misalnya dipakai di tas. Nah, itu kan oh berarti anak ini mungkin fansnya boyband ini, atau ternyata dia tuh klub bolanya suka ini. Jadi seperti itu. Jadi memberikan info dari sebuah kerajinan. Gitu ya anak. Lanjut, nah yang ketiga ini ada produk dengan nilai simbolik. Nah, ini biasanya ada di nilai-nilai kebudayaan. Ini ada contohnya adalah wayang yang dilukis di permukaan kaca. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang keempat ini ada produk dengan nilai prestis atau wibawa. Jadi kalian bisa lihat ini adalah tas yang terbuat dari kulit asli. Nah, kulit asli ini jika ada orang yang memakai, mereka akan merasa memiliki wibawa. Jadi ada nilai prestisnya ya anak-anak. Jadi seperti itu. Lanjut, nah yang ketiga ini ada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Jadi ini ada banyak, kalian bisa baca sendiri ya anak-anak. Ini ada faktor teknis. Faktor teknis ini merupakan dari kayak metode produksi dalam pembuatan kerajinannya, terus tingkat SDM manusianya, kemudian mesinnya, kemudian ada faktor ekonomis, kemudian ada faktor ergonomis. Kemudian ada faktor ekonomisnya ini ada pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, hak cipta, nilai jual, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Jadi juga perlu diperhatikan ya anak-anak, ini faktornya dalam membuat produk kerajinan. Kemudian ada faktor ergonomis, apakah benda ini jika dipakai itu nyaman, kemudian aman, sesuai dan praktis. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian terdapat juga faktor sains dan teknologi. Nah, ini ada di produk kerajinannya, ini ada unsur inovasinya atau tidak. Nah, seperti itu, mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian ada faktor estetika. Estetika ini merupakan
artinya itu keindahan. Jadi membuat kerajinan juga perlu diperhatikan keindahannya, memiliki daya pikat. Nah, seperti itu. Kemudian ada faktor kondisi lingkungan. Jadi produk kerajinannya juga dibuat dengan faktor nilai budayanya. Jadi di lingkungan setempat, seperti itu. Lanjut, anak-anak, perlu kalian pahami bahwa kerajinan bahan keras ini dibagi menjadi dua ya anak-anak. Jadi kerajinan bahan keras alami dan kerajinan bahan keras buatan. Anak-anak perlu diperhatikan bahwa untuk hari ini kita akan membahas kerajinan bahan keras alami saja, yaitu jenis kerajinan bahan keras alami dan karakternya atau karakteristik atau ciri-ciri. Baik anak-anak, kita langsung. Apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras alami? Nah, bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik dari hutan, bumi, ataupun perairan. Dan bahan keras alam ini memiliki sifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah dibentuk. Nah, jenisnya ini banyak. Ya anak-anak, ada kayu, bambu, rotan, tempurung, kemudian ada juga kerang, dan lain sebagainya ya yang di bahan keras alami. Nah, yang pertama ini contohnya adalah kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya adalah mahoni, pinus, jati, dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya atau karakteristiknya ini memiliki serat atau urat yang indah ya di kayu ini. Kemudian memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan diukir. Kemudian memiliki beban berat yang berbeda dan sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Nah, selanjutnya ada bambu. Nah, bambu ini gampang ya ditemukannya ya. Itu memiliki batang yang kuat, namun jika terjadi pelapukan itu karena terkena air terus-menerus ya anak-anak. Kemudian rongganya itu dimulai dari 1 cm sampai 20 cm. Kemudian memiliki ruas batang yang unik. Dan tekstur batangnya ini halus meskipun tidak diamplas. Kemudian dapat dipotong berbentuk sayatan atau utuhan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada rotan. Nah, karakteristik rotan ini kalian pasti tahu ya, seperti yang tadi ada keranjang rotan, kemudian ada tas rotan. Nah, seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu batangnya kuat, serat batangnya itu kokoh. Kemudian rongga ukurannya ini setengah sampai 1 cm. Kemudian juga memiliki ruas batang lebih agak samar-samar dibandingkan bambu. Tekstur batangnya juga halus meskipun tidak diamplas. Kemudian dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuhan dan memiliki ukuran panjang mencapai 10 meter karena hidup menjalar dan melilit. Jadi seperti ini. Konita hanya menjelaskan 3 ya anak-anak. Kan kalian juga memiliki smartphone, kalian juga bisa mencari yang lainnya. Misalnya contohnya adalah ada kerang, kemudian ada tempurung dan lain sebagainya. Bahan keras alami yang ada di alam ini sangatlah banyak. Jadi kalian bisa mengeksplor sendiri ya, dan bisa mencarinya dengan mudah. Baik anak-anak, saya akhiri dulu sampai di sini. Dan jangan lupa ini ada tugasnya sudah saya share di grup dan juga di timeline e-learning. Anak jika ada pertanyaan langsung saja WA saya. Anak-anak jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.